93,3 FM Thompson News Radio, sahabat Thompson. Apa kabar pada sore hari ini? Kita berada pada saat sekarang, kita berada di hari ketiga di bulan Mei 2023. Hari di mana teman-teman semua sudah mulai sibuk dengan pekerjaan rutin setelah libur lebaran cukup lama ya. Gitu, dan hari ini bertepatan dengan hari di mana kita akan bertemu kembali dalam program Open Mind with Adrian Lewis. Dan hari ini kita tidak sadar memasuki episode yang ke-16. Selamat sore, Coach. Selamat sore, Pak Patrick dan para sahabat dari Thompson. Ya, sehat ya, Coach? Yes, sehat. Wah, dengar-dengar nih sudah rajin rutin check up. Yes. Hari ini jadwalnya check up dan hasilnya semua bagus. Yes. Oke, Coach. Episode ke-16 kita membahas tentang taklukan rasa takut. Nah, gitu. Sebenarnya apa sih poin yang akan kita bahas dalam episode sekarang ini? Oke, saya mau ngawali dulu dari kata-kata bijak dari Bob Proctor ya. Ya. Bob Proctor ini adalah orang yang luar biasa hebat. Dia adalah seorang guru self development di Amerika sana yang keren banget. Dia bilang gini, seringkali kita karena merasa takut melakukan sesuatu, akhirnya kita nggak berani bertindak. Padahal pada saat kita melampaui rasa takut itu, ambil tindakan, disitulah sebenarnya terletak namanya potensi untuk kita bisa meraih impian terliar kita. Oke. Nah, jadi ini perlu kita sadarin. Seringkali kita semua, termasuk juga saya, kita seringkali karena terprogram dari hal luar, akhirnya kita merasa takut, dan rasa takut itu akhirnya membuat kita seperti terpenjara, membuat kita seperti namanya tiba-tiba lumpuh, dan kita nggak berani ambil sebuah tindakan. Padahal, kalau kita di situ bisa melampaui rasa takut kita akan mendapatkan hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena rasa takut ini kalau kita biarkan, lama-lama juga akan jadi besar. Nah, kita masih namanya kelola. Dan seringkali berita baiknya, apa yang kita takutkan belum tentu itu terjadi. Nah, contoh, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya. Waktu saya awal-awal menjadi seorang sales ya. Dulu saya awal-awal pas kuliah, mulai terjun di dunia sales. Yaitu saya ikut sebuah multi-level marketing ya. Nah, network marketing. Nah, kita kan tahu, namanya orang ikut network marketing tentu saja mesti belajar untuk berani menjual dan presentasi. Nah, saya ingat pertama kali takut banget. Ini kalau saya tawarin, ntar ditolak. Nah, padahal apa? Padahal namanya orang jualan itu mesti mampu berdamai dengan penolakan. Penolakan kan wajar. Tolak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, karena saya terbiasa, mungkin itu pada teman-teman sales seperti itu, terbiasa untuk tidak ditolak gitu ya. Jadi akhirnya takut untuk ditolak. Padahal nggak apa-apa, tawarin aja. Contoh, saya punya produk ini, bagus nih, mau beli nggak? Ya kan? Oke, beli kan? Oh enggak, ya wajar. Sama kayak di Bandung kita juga begitu kan. Contoh kayak kita punya warung, misalnya kita warung jualan namanya air minum, kan ada merek A, merek B, merek C gitu ya. Ini mau nggak? Nggak mau. Terus kita sakit hati, kan adalah sebuah hal yang bodoh ya. Mungkin dia mau yang B, ya udah tawarin yang B gitu ya. Nah, seperti itu. Kadangkala hati-hati pada saat ketakutan ini mendominasi kita, akhirnya kita menjadi paralyzed, lumpuh, dan kita nggak bisa apa-apa. Padahal manusia dilahirkan hanya punya dua rasa takut dasar. Yang pertama adalah takut dengan suara keras. Yang kedua adalah takut dengan namanya kalau jatuh dari ketinggian. Makanya bayi, kalau para sahabat Thompson punya baby, misalnya baru punya baby, itu kalau disuruh keras pasti nangis bayi. Atau kalau misalnya tiba-tiba ketinggian dia mau jatuh gitu, dia juga pasti akan nangis. Itu karena sifat dasar manusia dua rasa takut dasar seperti itu. Nah, selebihnya itu adalah rasa takut yang ternyata dipelajari. Contoh, takut ditolak, takut namanya sukses, takut gagal, takut jadi terkenal, macam-macam takut kan. Takut apa? Takut untuk
bercerita, takut bicara di depan umum. Nah, banyak nih teman-teman saya mengalami namanya takut bicara depan umum. Padahal penting kita harus bicara depan umum kan. Kadang takut gitu ya. Nah, ketakutan-ketakutan ini ketakutan-ketakutan yang kita dalam tanda kutip pelajari secara sadar maupun tidak sadar sepanjang hidup kita. Nah, ini bahaya. Kalau kita nggak olah, nggak antisipasi, akhirnya ini kan melumpuhkan kita. Ya. Demikian Pak Patrick seperti itu. Jadi sering kita tidak menyadari, bahkan kadang-kadang di bawah alam sadar, ya kan, kita menciptakan satu situasi yang selalu membuat kita membatasi diri kita karena rasa takut itu kita pelihara. Betul. Kita memulainya dengan memikirkan rasa takutnya dulu. Betul. Ya kan gitu. Nah, ini yang ternyata bisa diubah ya. Iya, betul. Karena apalagi kita berjumpa dengan misalkan sesuatu yang baru. Misalkan kita mau mengalami, misalkan ada bikin proyek baru, ada mau membuat petualangan yang baru, itu seringkali kita merasa takut. Dan sadarilah bahwa rasa takut itu adalah hal yang natural, alami. Semua orang mengalami. Pesan dari guru saya bilang gini, ketika kita mau bergerak menuju hal yang kita tuju, tujuan kita, pesan kita, seringkali yang perlu kita lakukan adalah kita mengatasi ketakutan kita. Contoh ya, saya waktu dulu dari 2001, saya tinggal di Jakarta sampai 2017. Sebelumnya saya lahir dari kota Cirebon sampai SMA. Waktu saya mau kuliah, takut nggak? Takut juga. Nanti di sana gimana ya? Nggak punya teman, nggak ada kenalan, mau makan apa? Takut pasti ada, wajar. Waktu pertama kali saya kuliah, saya ngekos. Biasa makan di rumah, orang tua sediakan. Tiba-tiba masih ngekos. Aduh, ini makan apa ya? Sari makan, pernah makan sendiri kan? Sari makan namanya, sari warteg lah, segala macam seperti itu kan. Itu kan hal yang kita mengatasi rasa takut, belajar gitu ya. Kemudian sama, waktu saya udah di Jakarta, semua settle, semua gampang, settle segala macam. Kemudian saya memutuskan 2017 saya pindah ke Bali untuk merintis sebuah bisnis di Bali sini, bisnis alat pancing Bali. Nah, waktu di Bali saya juga mulai, ini saya mulai dari mana ya? Nah, ada ketakutan, berhasil nggak? Kalau gagal gimana? Nah, kalau kita fokus pada gagal, akhirnya jadi gagal. Saya ubah balik, bagaimana kalau berhasil? Nah, kita akhirnya bisa lihat kemungkinan yang lain. Jadi kita mesti melihat apa kemungkinan yang bisa kita ciptakan dari hal ini. Nah, akhirnya berbeda kan. Jadi pahami, sadari bahwa rasa takut itu semua orang pasti mengalami, natural. Karena kalau kita belajar di sistem otak kita, ini sudah adalah cara tubuh kita, otak kita melindungi diri kita supaya nggak mengalami hal yang nggak enak. Kan sebuah signal supaya kita namanya bikin sebuah namanya signal untuk namanya melindungi kita, protection gitu buat diri kita. Nah, tapi kalau kita berlindung di balik itu, ya kita nggak maju-maju, kita masih mengatasi. Nah, tujuannya apa? Yang penting ini, kalau hal itu adalah hal yang mulia, hal yang benar, hal yang baik, ayo kita go. Tapi kalau hal itu adalah hal yang jahat, hal yang merugikan orang lain, takut ya wajar, kita jangan lakukan, jangan kita bablas ya. Tapi kalau hal itu ada hal yang baik, hal yang mulia, hal yang berguna, berdampak buat banyak orang, kenapa enggak kita lakukan gitu ya? Atasi rasa takut kita. Demikian Pak Patrick. Coach, ini ada yang nanya bagaimana cara kita tahu apa rasa takut itu memang sesuatu yang wajar atau ini takutnya memang takut yang seperti tadi itu gitu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa amati ceritanya, amati dari bagaimana kita berespon. Contoh, kalau nggak wajar, misalkan disuruh, misalkan ini yang paling gampang ya, menjual sesuatu deh, misalkan jual produk sesuatu, produk A gitu. Ada orang apa histeris, aduh kamu mau sampai nangis-nangis. Nah, itu nggak wajar. Itu berarti masuk kategori namanya fobia. Nah, itu mesti kita bereskan. Kalau kita bereskan bahaya. Nah, ada sebuah kata yang luar biasa dari Susan Jeffers mengatakan bahwa Pak, feel the fear and do it anyway. Jadi kita rasa takut ya, feel. Saya masih takut. Berdamai, kita terima. Bisa Pak, lakukan tindakan yang mesti kita lakukan. Nanti lama-lama rasa takutnya pasti akan hilang. Nah, seringkali udah takut, kemudian diem. Akhirnya takutnya jadi makin besar. Tapi kalau kita, takut. Saya sadar nih, saya takut. Saya terima, berdamai. Kemudian saya bilang, sekarang tindakan harus saya ambil supaya jadi berani. A, B, C lakukan. Nanti lama-lama kita jadi berani.
Oke. Kayak Pak Patrick. Ya, jadi apa namanya? Sebenarnya kita punya kemampuan Ya, ya untuk betul. memahami apakah rasa takut ini apa namanya yang Ya. bisa kita atasi gitu, Ya. atau rasa takut ini dalam konteks yang memang misalnya nih Ya. ada binatang buas ya kita takut wajar Ya, gitu kan benar. gitu. Itu Betul. memang dalam tujuan untuk memproteksi diri sendiri gitu. Tetapi Ya. yang kita bahas ini adalah ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak ada alasan yang cukup. Ya. Ya kan gitu. Dalam konteks sebenarnya ini adalah musuh kerasa takut itu muncul dari diri kita sendiri. Yes, Ya benar. kan gitu, bukan dari pihak atau orang lain, ya kan Benar. gitu. Ketakutan seperti tadi, takut gagal, takut kalau ditolak gitu kan, takut apa namanya kalau tidak berhasil, Ya. ya kan gitu. Sering kita lupa bahwa segala sesuatu itu adalah proses, ya Ya. kan gitu. Tidak selalu di action yang pertama kita tuh langsung berhasil. Benar. Mungkin butuh beberapa action. Ya. Nah, itu yang harus kita juga harus pahami. Kira-kira begitu, Coach. Benar ya. Jadi saya ingat gini cerita saya sederhana ya. Saya waktu itu masih kerja ceritanya. Satu ketika saya diutus untuk keluar kota Ya. naik pesawat terbang. Hmm. Saya belum pernah waktu itu naik pesawat terbang sama sekali. Cuman dari kantor bilang ini ada tiket. Ini saya kasih buat kamu transport dari kantor menuju ke bandara. Ya. Terus saya bilang, biasanya teman saya kantor lain ada temennya. Kali ini saya nggak ada temennya. Kenapa? Karena kebetulan saya masih menemani bos saya dan bos saya udah di sana duluan. Ya. Wah, sendirian. Gimana caranya ya? Terus saya bilang sama manajer waktu itu, Bu, ini gimana Bu? Saya belum pernah. Gak apa-apa, kamu tanya aja deh sama orang kalau nggak ngerti. Ya. Akhirnya Pak, saya nyampe situ, waktu saya naik pesawatnya saya nanya kepada pihak supir taksi tuh, waktu itu masih naik taksi. Belum ada zamannya Grab atau Gokar seperti sekarang ya. Ya. Pak, ini saya mau terbang ke sini Pak. Ini terminal berapa Pak ya? Nggak tahu, saya nggak ngerti. Supir taksi jelasin ke sini. Ya. Sampai sana, bingung. Ini masuk dari mana ya? Tanya sama satpam. Pak, saya masukin di mana? Oh gini, diajarin. Bapak harus check in. Gini cara check in ya. Saya nanya, oh gini caranya gitu. Jadi saya waktu itu juga takut, khawatir. Ntar gimana cara naik pesawat terbang ya? Cara check in ya, naruh bagasi kan nggak ada sama sekali semua. Dan ternyata bisa juga. Nah, pelajaran di sini berharga Pak. Kalau kita takut, terus kita diam, dan kita nggak bertanya, nggak ada solusinya. Iya. Dan percaya pasti ada solusinya. Iya. Sama waktu di pesawat terbang, aduh, pakai sabuk pengaman kan nggak ngerti cara gimana. Ya udah, saya nanya, ada pramugari kan, boleh bantu saya nggak? Saya nggak ngerti caranya. Dan dibantuin. Oh gini caranya. Iya. Iya. Baru tahu. Misalnya, ini kalau kursi gimana cara bisa ini? Kan nggak ngerti. Waktu itu kan pengalaman pertama nggak pernah naik pesawat terbang. Oke. Oh, tekannya di sini tombolnya. Oh, gitu. Iya. Terus saya nanya sama pramugari, ini buat apa? Oh, ini Pak, nanti kalau misalkan nanti kan, karena waktu itu saya pertama kali naik terbang pakai Garuda pertama kali naik Garuda, itu kan ada snack. Saya kan dikasih snack sama minuman. Ini gimana saya mau makan ya? Oh, diajarin. Ini Pak, dibuka dulu Pak gitu. Oh, nanti bisa buat buka. Jadi saya baru tahu, oh ternyata begitu. Nah, itu pengalaman pertama. Iya. Kalau saya namanya takut, akhirnya apa itu Ji? Mungkin bisa jadi apa? Nggak takut, ada makanan, saya nggak berani makan, nggak berani Iya, ambil. iya. Semua fasilitas jadi hilang kan? Tapi apa? Saya berani nanya, Bu, ini gimana? Gini. Akhirnya dibantu dijelasin. Nah Iya. itu. Seringkali kalau kita takut dan kita diam, lumpuh. Dan apalagi kita nggak nanya, Ya. itu juga makin kita terpuruk. Oke. Jadi pengalaman saya seperti itu waktu pas naik pesawat terbang. Juga waktu sama juga, waktu pas awal belajar presentasi, jualan barang, saya nanya, ini cara jualnya gimana ya? Saya main role play, diajarin gini caranya, latihan, akhirnya jadi bisa. Jadi sama, kita mesti namanya mengatasi rasa takut. Kalau kita biarkan rasa takut menguasai kita, akhirnya ujung-ujungnya kita nggak capek apa-apa dalam hidup Iya. kita. Iya. Nah ini repotnya di situ. Gitu, Oke. Pak Patrick. Ya. Coach, kita tuh sering merasa takut Ya, karena kita itu tidak siap. ya, Ya kan gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut penjelasan coach tadi, ya, misalnya kita mau jualan, ya, oh ternyata di training dulu nih, ya, sehingga kita siap. ya, Kita siap dengan kalau ditolak mesti ngomong apa,
Kalau ternyata diterima, bagaimana caranya kita memfollow up Ya. gitu. Sehingga kita memang menjadi ketakutannya menjadi hilang karena Ya. setidaknya separuhnya kita sudah merasa lebih siap. Ya. Ya kan. Sama ketika saya dulu misalnya menjadi penyiar, ya kan. Ketika ada penyiar baru, ini kalau saya ngomongnya salah gimana? Nanti kalau saya ininya gini, ditulis aja supaya nggak salah. Berarti Ya. kita lebih siap. Ya Benar. kan gitu. Ditulis misalnya poin-poinnya supaya kita nggak lupa atau Ya. kita harus tahu urutannya kan gitu. Jadi semakin siap kita, sebenarnya itu juga akan mengatasi Benar. rasa takut. Bukankah begitu, Coach? Ya, benar. Jadi kalau kita siap akan lebih baik. Ketakutan itu pasti akan lebih berkurang. Ya. Ya. Tapi seringkali juga ada orang juga namanya tetap punya namanya rasa takut. Karena apa? Fear, dalam bahasa Inggris, fear itu singkatan dari ini. Fantasize, experience, appearing, real. Oke. Pengalaman yang kita fantasikan, imajinasikan, Oke. dan seolah-olah itu nampaknya nyata. Nah, itu ketakutan. Ya. Kan seringkali gini orang. Saya pernah ketemu nih orang. Dia seorang top sales agent. Tapi juga top sales, top agent, apa segala macam lah. Iya. Di properti segala macam. Tapi dia juga seringkali merasa takut kalau ketemu orang yang jauh lebih kaya daripada dia. Nanti kalau ditolak gimana ya? Ya. Kalau dia membiarkan rasa takut itu menguasai dia, akhirnya dia nggak bisa closing the deal yang besar. Tapi dia berani. Yaudah, saya yang penting apa? Lakukan terbaik yang saya ngerti, yang saya bisa, dan saya percayakan hasil kepada Tuhan. Akhirnya apa? Closing, ya kan? Transaksi closing gitu kan. Seperti itu. Jadi ini yang mesti kita amatin. Kita mempersiapkan yang terbaik dan juga lakukan yang terbaik. Ya. Dan jangan izinkan ketakutan yang mendominasi kita. Dan akhirnya membuat kita lumpuh dan kita akhirnya nggak bergerak. Nah Iya, ini iya. repot gitu ya. Gitu. Kan banyak nih contoh-contoh ketakutan nih. Ini ada beberapa contoh ya ketakutan. Contoh ya, ketakutan seperti ini. Kalau orang kerja, misalkan takut minta naik gaji. Nah, ini banyak orang seperti itu kan. Kalau kamu perform, kamu hebat, kamu udah lakukan yang luar biasa, all out, nggak salah kita minta. Ya. Kalau misalkan nggak diterima, ya udah, karena minta. Tapi jangan sampai juga gini, kita udah low performance, minta naik gaji, ya otomatis nggak akan dikasih ya. 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 Terus jangan apa? Misalkan dulu, kita ingat waktu pas masa-masa single, kita mau ajak calon pasangan kita untuk namanya pertama kali dating bareng. Nah, karena juga pasti keberanian kan? Ya. Ditolak juga pasti ada. Misalkan apa lagi? Belajar namanya ice skating atau apa? Yeah, Karena takut yeah. juga. Jatuh gimana ya? Ya jatuh yang nggak apa-apa. Berdiri lagi gitu ya. Terus misalkan contoh apa? Misalkan contoh, gimana ya kalau saya misalkan, terutama nih, buat para orang tua yang anaknya biasa sama dia terus, tiba-tiba anaknya pertama kali sekolah. Oke. Nanti kalau anak saya di sekolah gimana ya? Bisa nggak dia mandiri ya? Kadang orang tua kan takut kan? Seringkali ketakutan itu yang terlalu kita fantasikan gitu kan. Padahal juga aman-aman aja kan, ada guru yang jaga ya. Terus contoh, kalau saya misalkan resign dari pekerjaan yang saya nggak suka, yang saya benci, nanti gimana ya masa depan saya? Ada orang juga takut untuk dia resign. Padahal dia udah namanya di situ nggak enjoy segala macam, masih bertahan. Ya. Kan banyak saya ketemu orang-orang, saya sesi coaching, konsultasi, udah tahu kerjaannya itu boring, buat dia Yeah. bosen, nggak suka, tetap di situ terus. Ya udah, ya kan, nggak kemana-mana. Nah, contoh, ajak temen atau misalkan partner untuk misalkan kita joinan buka hal bareng gitu ya. Kita juga perlu namanya keberanian kan, kadang takut juga ditolak atau enggak. Ya. Contoh lagi, yang lain lagi, ini beberapa contoh ya, yang saya catat ya. Contoh lagi adalah mencoba mendelegasi sesuatu kepada orang lain. Ini kalau saya delegasi, kira-kira bisa nggak orang lakukan? Nah, seringkali itu contoh-contoh yang hal-hal yang membuat kita ketakutan dan buat kita nggak bergerak. Nah, ini saya langsung aja, biar sekalian. Jadi solusi gimana? Solusinya adalah ubah kalimatnya. Oke. Nah, kalau misalnya saya khawatir, saya takut, nanti dirubah. Oke, saya maunya apa, ya kan? Ya. Dan saya biasanya dari situ saya membayangkan apa yang saya takutkan. Contoh ya, Ya. saya mau misalkan meminta kepada bos saya untuk naik gaji. Tapi saya sebenarnya takut membayangkan kalau saya nanti akhirnya mendapatkan kata tidak. Dan saya malah pada diri saya sendiri karena saya ditolak. Ya. Kan? Nah, ini kan
membuat kita jadi sadar, oh ada alasan yang logis. Seringkali karena kita takut, kita akhirnya membuat alasan-alasan tidak logis, nggak masuk akal. Contoh lagi ya, misalkan saya mau mendelegasikan pekerjaan saya kepada orang lain, tapi saya membayangkan diri saya kalau itu nggak jalan dengan baik. Nah, kita kan karena ketemu kan alasan logis seperti apa. Nah, karena ketemu alasan logis seperti apa, kita bisa antisipasi. Oke, supaya ini benar gimana caranya? Apa harus persiapan, preparation lagi. Akhirnya kita benar-benar nggak takut lagi. Oke. Demikian Pak Patrick. Ya, Coach, kita juga berhubungan rasa takut itu karena kita tuh membiasakan diri untuk tidak tenang dalam menghadapi satu situasi dan kondisi tertentu, ya kan gitu. Jadi sebenarnya salah satu yang mungkin perlu kita latih juga, apakah betul kita tuh mesti melatih diri kita untuk selalu siap menghadapi kondisi-kondisi yang bisa membuat kita takut, dengan membiasakan diri kita untuk selalu bersikap tenang dalam menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Ya, jadi memang persiapan itu penting. Karena orang-orang yang siap pasti biasa ada rasa takut akan respon yang berbeda. Oke. Nah, lihat. Perhatikan kata baik-baiknya, ada kata respon. Responnya berbeda karena dia siap. Nah, tentu saja orang bisa mengalami rasa takut yang besar itu juga karena dia berlatih melampaui rasa takut yang kecil-kecil dulu. Oke. Pasti. Karena terbiasa, akhirnya lama-lama yang besar pun jadi biasa. Nah, ada sebuah kalimat yang luar biasa dari Mark Twain. Mark Twain itu adalah seorang penulis dari Amerika. Dia mengatakan begini, saya udah hidup cukup panjang, dan saya mengalami banyak masalah yang ternyata pada akhirnya yang saya pikirkan itu akan terjadi, tapi akhirnya tidak terjadi. Nah, jadi apa? Karena itu kita terlalu bermain di pikiran kita, film di pikiran kita, sinetron di pikiran kita yang membuat kita akhirnya, aduh, ini kalau gagal gimana ya? Akhirnya kita nggak ramah sekali. Ini namanya yang repot. Padahal yang kita takutkan belum tentu terjadi. Nah, biasanya lagi gini cirinya. Kalau kita takut seringkali kita bisa merasakan ada sensasi tubuh yang nggak enak di tubuh kita. Oke. Nah, ini saya pernah belajar. Contoh gini, misalnya kita takut suatu, terus berasa ada perasaan nggak nyaman, misalkan di perut atau apa, ya gitu kan. Nah, ternyata kan tubuh memberikan sebuah tanda, sebuah namanya signal ya, bahwa ada rasa nggak nyaman. Nah, cara gimana? Ada cara sederhana, yaitu waktu saya belajar dengan namanya NLP, Neuro Linguistic Programming, adalah kita merusak polanya. Jadi kita rasakan intensitas diperbesar, sensasi tubuh mana yang tidak nyaman, misalkan di perut, ya udah kita tapping perutnya, tapping. Nanti lama-lama sensasi itu hilang. Jadi ini tekniknya, terapi ya. Atau kita misalkan apa juga, misalkan kita mikir suatu hal yang nggak nyaman, ini tidak hanya fear ya, misalkan merasa, aduh saya kayak takut khawatir gimana, oh kok yang nggak nyaman di pundak saya ya. Nah, itu yang ditepuk-tepuk. Nah, sampai kita merasa feel good ya, udah feel plong. Nah, berarti apa itu? Nah, ini sebenarnya teknik merusak polanya. Karena biasanya kalau kita belajar ini secara sains ya, tubuh kita kan ada medan listrik ya, elektrikal ya. Nah, mengapa ada perasaan sensasi tubuh nggak enak? Itu karena ada emosi di situ. Akhirnya menghambat area itu, jadi berasa feel nggak enak. Maka kita masih ditepak-tepak atau tapping-tappingnya sampai berasa nyaman, plong. Nah, pertanyaannya, kalau tapping-tapping gitu, kok nggak bisa list ya? Nah, berarti itu butuh bantuan seorang terapis atau orang yang pakar yang bisa bantu merilis hal itu. Karena ini kan saya ajar hanya teknik yang sederhana. Ada teknik yang lebih canggih lagi untuk kita bisa menetralisir hal itu. Nah, tapi sederhana seperti itu, kita bisa tapping-tapping kadang-kadang, aduh, kok saya lakukan sesuatu kok kayak ini nggak enak ya, tapping-tapping aja. Sampai kita ini, oh sudah feel good, akhirnya lakukan. Jadi tiap orang bermacam-macam. Pada takut apa, di mana, sensasi tubuh di mana, itu membuat kita nggak nyaman. Jadi itu kita bisa netralisir dengan cara kita men-tapping-tapping. Gitu. Mau tap-tap, tepak-tepak, atau macam. Tujuannya polanya dirusak supaya aliran listriknya kembali lancar lagi. Seperti itu. Ada efek mengejutkan kita sendiri. Benar. Ya kan gitu. Supaya cara berpikir kita terganggu oleh tepuk-tepukan tadi kita gitu. Sehingga kita mempunyai orientasi yang
lain untuk kita pikirkan gitu. Benar. Ya. Oke, Coach. Kita kalau ngobrolin rasa takut itu jenisnya banyak ya. Banyak banget. Gitu kan gitu. Dan kita mencoba untuk melihat jenis-jenis yang pada umumnya itu sering kita miliki. Ketakutan yang pertama yang mau saya bahas itu adalah tentang kita tuh sering takut untuk memulai sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Padahal itu adalah salah satu tempat atau cara yang memberikan kita harapan untuk bisa meningkatkan standar kualitas hidup kita. Iya, wajar. Itu alamiah. Saya juga begitu ya. Iya. Tapi saya belajar ada satu kata yang luar biasa dari Frederick Koch. Will Koch ya. Dia ada seorang penulis Amerika yang bilang gini. Namanya progres, perkembangan selalu melibatkan namanya risiko. Ya kan? Nah, kalau kita membiarkan rasa takut itu menguasai kita, akhirnya kita gak berproses dan kita gak berkembang. Iya. Karena seperti ini. Semua yang kita coba, kalau kita nggak coba, pasti 100% gagal. Kita coba, peluangnya masih 50-50. Masih gagal. Nah, lebih apa? Coba, nggak apa-apa, kita coba, trial. Karena saya yakin, nggak ada semua hal yang sempurna. Iya. Semua hal pasti butuh namanya umpan balik. Nah, ini lagi-lagi. Sebuah, presuposisi dari NLP yang luar biasa, dikatakan bahwa, Pak, tidak ada yang namanya gagal. Yang ada hanyalah umpan balik. Oke, coba ini gagal. Kan feedback. Saya yang bisa saya perbaiki apa ya ke depannya supaya lebih baik. Oh, kalau misalnya tadi memulai hal yang baru. Contoh mulai hal baru misalnya apa? Saya belum pernah misalkan katakanlah siaran di radio. Pertama kali siaran radio, aduh, kok kayak grogi banget ya, takut banget ya, ngomongnya kaku banget ya. Nah, next kita belajar. Gimana caranya supaya saya jadi lebih nyaman? Oh, mungkin apa? Oke, biar nyaman sebelum saya siaran, saya lompat-lompat dulu. Biar berenergi. Atau apa? Sebelum siaran, saya misalkan minum air dulu, biar tenang. Atau sebelum siaran, saya misalkan berdoa dulu. Nah, boleh. Jadi, kalau itu kita lakukan, akhirnya kita akan beda. Saya percaya sih, boleh hal yang baru, memang semua orang berasa namanya nggak nyaman, nggak enak. Karena kita kan, itu kan di luar zona nyaman kita. Tapi kalau kita udah mulai biasa, zona nyaman kita jadi bertambah. Dan itu kita akan jadi biasa. Dan percayalah, setelah kita udah mulai nyaman melakukannya, di situ kita akan bisa perform secara luar biasa. Saya percaya juga. Ini saya pernah ngobrol-ngobrol dengan misalkan katakanlah seorang atlet ya. Atlet, mau artis, penyanyi gitu ya. Saya punya teman kebetulan penyanyi, dia bilang gini, Mas, aku mau nanya. Mas, kalau nyanyi di depan ribuan orang di stadion gitu, grogi nggak? Wah, awalnya grogi banget. Tapi kan untungnya saya belajar. Dari saya mulai manggung dari kecil-kecil sampai jadi besar. Nah, sama. Semua tetap ada progres, ada proses. Nah, itu yang mesti kita lewatin. Jam terbang itu nggak pernah bohong. Makanya kalau orang punya jam terbang tinggi, pasti akan beda. Kan banyak orang seperti saya, pada saya bilang, kayak Coach Adrian misalnya katakanlah. Keren banget ya, coaching satu sesi bisa ketemu solusinya, semuanya bisa, namanya klien bisa dapat aha moment. Kok bisa gitu ya? Nah, saya bilang, ini kan proses jam terbang. Kata orang-orang yang luar biasa, orang bijak ini, Malcolm Gladwell itu pernah bilang, seorang yang ahli adalah seorang yang melalui 10.000 jamnya itu. Jadi ahli, master kan di bidangnya. Nah, pasti itu melalui namanya rasa-rasa takut yang mesti dihadapin. Sama, kalau dia takut, akhirnya nggak gerak. Kita lakukan bergerak, sambil feedback, umpan balik, perbaiki, lama-lama jadi makin sempurna. Demikian, Pak Pat. Nah, berarti kalau menurut keterangan yang barusannya disampaikan oleh Coach, intinya adalah kita harus menyadari bahwa kita itu tidak harus selalu sempurna dalam melakukan sesuatu. Benar. Karena sempurna itu adalah proses, adalah progres yang harus kita lewati. Makanya kita sering dengar ada orang sering ngomong not perfection progres yang lebih penting gitu. Betul. Tidak harus perfect gitu, tapi progres. Benar. Jadi kita kalau kita mencari sempurna nggak akan pernah sampai. Tapi kita selalu namanya bertumbuh, berprogres Itu kan lebih namanya luar biasa. Nah, ini nyambung nih dengan kata-kata dari namanya Jimmy Johnson, adalah seorang coach
football team untuk Super Football Championship, maka seperti ini. Apakah kamu memilih untuk tetap aman dan baik, atau kamu menginginkan ambil sebuah kesempatan dan jadi hebat? Semuanya adalah pilihan. Kalau kita takut, ya udah kita kan diam di tempat kita sekarang. Tapi kalau kita mau hal yang lebih luar biasa, lebih hebat di luar sana, kita mesti berani melangkah. Sampai lama-lama itu menjadi zona nyaman kita yang baru. Nah, saya mesti diulangi ya tentang namanya zona nyaman. Pernah saya bilang seperti ini. Jangan sampai kita juga sama seperti ikan. Ikan itu kan hidupnya di laut. Kalau suruh hidup keluar dari zona nyaman, kadang-kadang bilang zona nyaman keluar, lompat ke darat, ya mati. Saya nggak bilang kita benar, zona nyaman seperti itu. Tapi apa? Kita perbesar zona nyamannya kita, dikit-dikit. Jadi kita hal yang baru. Karena saya sangat yakin orang-orang berhasil, orang susah adalah orang-orang yang perform di zona nyaman dia. Kan? Kalau kita sebagai seorang musisi, kan nyamannya di musisi kan? Di musik. The best lah di situ. Karena zona nyaman. Di zona nyaman, di mana kita benar-benar bisa perform di situ. Jadi luar biasa. Dan kita pelan-pelan nih perbesar zona nyaman kita. Zona nyaman adalah zona resiko. Akhirnya kita bisa bertumbuh di situ. Karena kita namanya berprogres ya, bertumbuh. Dari kita nggak stuck. Makanya kalau kita kejar yang tadi kata Pak Patrick, sampai sempurna pasti nggak akan bisa sempurna. Tapi kita berproses, berprogres supaya kita makin hari makin baik. Demikian Pak Patrick. Berarti sebenarnya kita juga perlu memiliki kemampuan untuk mengukur dan memahami diri kita itu sebenarnya siapa. Benar banget. Diri kita itu potensinya, unggulannya di mana, kan kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Sehingga kita tahu bagaimana cara kita menghadapi apa yang kita anggap sebagai sebuah risiko itu. Bener banget ya. Jadi kita mengenali diri kita dulu. Kita punya strength-nya di mana, kekuatan di mana, dan itu kita olah dan bikin tuh menjadi makin lebih besar, makin lebih bertambah. Akhirnya kita lama-lama kita mengalami pertumbuhan. Kalau enggak kita nggak bertumbuh, kita stagnasi. Nah, di sini sama nih prinsipnya gini, supaya kita berani bergerak, makanya rasa takut kita. Ada sebuah kalimat seperti ini. Kita perlu namanya punya high intention, intensinya tinggi, tapi low attachment. Tidak melekat pada hasil rendah ya. Jadi apa? Kita lakukan terbaik ya sebisa yang kita tahu, do the best, percayakan hasilnya kepada Tuhan. Pasti Tuhan juga akan memberkati kita. Demikian Pak Patrick. Jadi sometimes keyakinan bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada pihak-pihak yang semesta mendukung lah istilahnya kan gitu, menyadari gitu, bahwa pasti akan ada kekuatan asal tadi nih, tujuannya bagus, asal semuanya itu dengan tujuan yang tidak buruk, itu pasti juga akan menuju kepada satu hasil yang pasti akan ada solusi. Bener banget, setuju. Gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya memang perlu dilatih ya, Coach. Bener. Ya, kan gitu. Karena hasil untuk bisa sampai di titik itu, gitu, menyadari ini, gitu. Musuhnya adalah diri kita sendiri. Benar banget. Jadi kalau kita berbicara rasa takut, sebenarnya takut itu tidak datang dari eksternal. Rasa takut itu harus kita sadari datangnya dari kita sendiri. Benar. Apa nih? Tips yang bisa dikasih oleh Coach Adrian untuk mengatasi rasa takut dan kemudian mengubahnya menjadi percaya diri ini? Ini saya bilang tadi kan sudah juga disebutkan di awal, dari awal sampai sekarang ya. Caranya apa? Kita yang penting pertama kali adalah kita mesti punya keyakinan. Dan jangan izinkan ketakutan itu mendominasi kita dan merubah kita. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita mempersiapkan diri kita. Preparation. Dan yang terpenting setelah kita persiapan adalah kita mulai bertindak. Bertindak, ada gagal, ada hal yang nggak oke, ya kita perbaiki. Bikin lebih baik. Lama-lama kita akan mencapai hal yang terbaik. Karena namanya orang mencapai perfect itu pasti perlu proses. Nggak bisa langsung perfect. By proses pelan-pelan. Nanti lama-lama akan menjadi makin bagus. Dan penting untuk kita melalui proses 10.000 jamnya kita. Untuk kita menjadi orang yang ahli di bidangnya. Gitu. Sahabat Thompson, itu adalah topik yang telah kita bahas hari ini mengenai rasa takut. Di satu sisi
memang ini adalah aspek-aspek yang perlu untuk segera kita sadari, ya kan itu hampir semua orang sebenarnya mengalaminya, Yes. kan gitu. Dengan kadar yang berbeda, Benar. dengan masalah yang berbeda juga, gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana jangan sampai itu menjadi hambatan dalam proses kita tumbuh, dalam proses kita berkembang untuk yes. menuju kepada kualitas yang lebih baik. Ya. Karena kualitas yang lebih baik itu selalu datang dari kita memasuki situasi-situasi yang sebelumnya tidak pernah kita hadapi. Benar. Ya kan gitu. Ya. Sehingga dengan mengatasi rasa takut tadi seperti yang dikatakan oleh Coach Adrian, yang pertama itu adalah jangan sampai rasa takutnya mendominasi. Ya. Ya kan gitu. Kalau kita takutnya ternyata lebih menghabiskan pikiran dan energi kita, Ya. nah sebaiknya kita mundur sedikit, refreshment dulu ya. Iya. Gitu. Untuk kita melihat loh, kok ini kok rasa takut yang mendominasi kita gitu. Betul. Sebaiknya kita segera untuk mengubah persepsi kita. Tadi ada teknik yang tepok-tepok lah Iya. atau apa gitu. Ayo Iya. dipecahin dulu ketakutan ini. Iya. Sehingga kita bisa menjadi tahu cara untuk memikirkan hal yang lain supaya tidak ada rasa takut ini muncul Yes. kembali. Oke, Coach, closing statement nih untuk topik kita tentang rasa takut ini. Jadi kembali lagi rasa takut itu sekarang dari fantasize, ya kan? Evidence appear real, ya kan? Oke. Jadi adalah hal-hal yang kita fantasikan seolah itu sudah terjadi. Nah, ini seringkali melumpuhkan kita. Kita mesti tanamkan dalam diri kita melampaui rasa takut kita. Ya, Karena pilihan di kita tadi kan, ya. kamu mau hidup kamu begini-gini aja, atau kamu mau jadi makin baik dan jadi luar biasa. Kalau mau lebih luar biasa, ya udah atasi rasa takutmu. Kalau hal itu ada hal yang baik, berguna, mulia, membawa manfaat, kenapa enggak kita Iya. lakukan? Gitu. Ya, Demikian, jadi ada juga pendekatan seperti ini ya, Coach. Ya. Rasa takut itu sebenarnya ada rasa takut yang sehat, ada rasa takut yang tidak sehat. Iya. Kalau yang tidak sehat itu membuat kita menjadi terbatas. Yes. Tetapi rasa takut yang sehat itu adalah takut kalau kita tidak berguna bagi orang lain, maka bergunalah bagi orang lain kan Yes. gitu. Benar. Jadi intinya adalah memang kadang-kadang rasa takut itu dibutuhkan pada momentum yang tepat. Misalnya tadi ada sesuatu yang mengancam, ya kita wajar untuk takut sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Benar banget. Tetapi dalam konteks sukses, rasa takut itu biasanya datangnya dari persepsi Iya, benar. kita sendiri. Jadi hati-hati Iya. kadang-kadang dengan pikiran kita sendiri Setuju banget. yang kemudian itu menjadi rasa takut. Yes. Padahal sebenarnya itu persepsi Iya, yang benar kita banget. munculkan Iya. sendiri. Oke, terima kasih Coach Yes. untuk ngobrol kita pada sore hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik apa ya Coach? Wah, minggu depan Lupa. kita bahas tentang berani bayar harganya. Oke. Oh, ini makin seru nih. Iya. Iya. Jadi topik minggu depan adalah Berani bayar harganya. Apakah itu? Silahkan bersama kita lagi di minggu yang akan datang dalam program Open Mind with Adrian Lewis. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Thank you Coach.